Cukup. Nanti bawa yang banyak. Oke. Iya. Itu Jantung, kue, komputer, kesehatan semua. Itu ibu-ibu supaya orang itu biar konflik itu. Boleh posyandu juga bagus Pak, supaya anaknya nggak banyak kan, rapinya jalan. Nanti biar tahu program kita. Iya. Jadi habis dari sini ke sana saja. Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Bapak Wagub beserta staf. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan di tengah kesibukan Bapak yang sangat padat. Kedua, karena pertama kali kami ketemu dengan Bapak serta para pengurus banyak yang hadir di sini. Kami perkenalkan dari Yayasan Jantung Indonesia adalah Ibu Asti, kemudian dari Badan Pelaksana Pusat Jantung Yayasan Indonesia Bapak Robert Ya, kemudian dari Badan Pelaksana Jantung Provinsi DKI Jakarta Suryadi, saya sendiri, kemudian staf yang turut dari Badan Pelaksana Jantung Provinsi yang hadir di sini adalah Bapak Sumantri, beliau adalah Wakil Ketua 1, kemudian Bapak Sidi Hersanto, Wakil Ketua 2, kemudian Bapak Baktiar Johar, Ketua Seksi Organisasi, Bapak Pramono adalah Bendahara Badan Pelaksana Jantung Provinsi, dan yang terakhir adalah Bapak Hamra Harjo, Ketua Seksi Pendidikan Latihan, dan sekarang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana dalam rangka Gebiar dan Sehat yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Juli akan datang. Ketiga, maksud kunjungan kami ini ialah melaporkan bahwa dalam rangka turut menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun Jakarta yang ke-489, kami akan mengadakan serangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 16 Juni tahun 2013 bertempat di Museum Purnabakti Pertiwi Taman Mini Indonesia Indah pada jam 7 sampai selesai. Peserta diikuti oleh seluruh anggota klub jantung yang berada di wilayah DKI Jakarta berjumlah sekitar 8.000 orang. Acara kegiatannya berupa senam massal jantung sehat, demo BHD atau bantuan hidup dasar, gerak jalan massal, lomba senam kreasi, lomba makanan sehat, lomba olahraga tradisional, donor darah, basar, hiburan, dan dokterasi. Keempat, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak Gubernur Wagub berkenan hadir pada acara tersebut untuk menyampaikan sambutan dan sekaligus meresmikan acara tersebut. Jadi dengan ini kami sampaikan undangannya, Pak. Ada versi saya lihat ini tadi bukan itu ya, kan kreatif, kita bisa kembangkan yang lokal. Ini Pak, yang model yang itu kan kesini pakai kaos lagi. Kayak mak. Jadi seragamnya nanti Kaos ya, untuk Pak Gub ini. ada XL, M sama L. Pastikan ada kampanye Pak Gub sudah selesai kan? Kampanye suka cuti. Udah habis kayaknya. Berat. Cuti
Jadi kenanya ke saya lagi. Baiklah, barangkali masih ada yang perlu disampaikan lainnya dari Ibu Astri, Dr. Robert, kami persilakan. Wagub saya cadangan aja. Ya. XL-nya kaos punya saya gitu aja. Satu kasih ibu. Ibu kan bisa XL kali. Bukan L ibu ya. Perempuan bisa lebih kecil. Gampang nanti kan ini saya kenal. Bisa. Baik, barangkali Ibu mau menyampaikan yang lainnya, silahkan. Mungkin saya minta Pak Wagub dulu menyampaikan apa tanggapan dari undangan kita. Ya tentu kita pasti dukung sih, senang nih Bu ya. Saya mulai tiap pagi saya tuh latihan senam jantung. Saya nggak tahu senam jantung saya benar apa salahnya. Itu masalahnya. Nah saya tidak tahu benar masalah gitu loh. Saya diajarin orang dari dia orang Tiongkok, dia ke cucu itu cara senam jantung. Saya nggak tahu senam jantung saya gini, Pak. Saya nggak tahu dia jagonya. Dia tiap pagi tuh gini. Tapi ini gini. Naik sting, kita pakai celana pendek tentu lebih tinggi ya. Nah, jadi ini untuk keseimbangan juga. Ya kita ukur lah kekuatannya sampai berapa, sampai kencangin otot perut, macam. Hanya satu gerakan. Satu gerakan ini, terus baru stretching. Ya stretching. Nah sudah senam jantung yang itu ya push up juga bagus, kita tahan sampai. Memang saya diajarin hitung denyut. Nanti. Ya yang paling bagus kan 60-85% dari yang 220 minus umur. Ya. Nah, kalau sekarang saya lihat di toko-toko tuh ada jam tangan mana Ada. gitu. Iya. Dia langsung, Ada. ayo kita, Langsung ya, ini Pak nanti. kita kan turun kan. Jadi kita kalau udah sering latihan sih udah tahu, kita udah tahu kok batas. Betul. Kalau kita prinsipnya kalau senam jantung itu adalah aerobik. Ya. Itu prinsipnya, dasarnya ya, gerakan apa juga terserah, tapi yang penting aerobiknya tercapai. Berarti itu yang paling enak kayak berenang, ini semua sampai kaki semua. Terus ya kalau cowok main tambah squat aja, supaya tahan, stretching, push up, sit up oke lah, harus sit up supaya perutnya nggak terlalu gede lah. Kalau terlalu gede juga pakai baju juga, gitu. Setengah jam lah saya sehari. Setengah jam bagus, cukup. Saya tiap hari setengah jam. Kecuali kalau libur, kalau Sabtu Minggu nggak ada kegiatan, kadang tambah setengah jamnya berenang. Saya berenangnya juga nggak bisa yang non-stop pagi kayak dulu. Ya sekedar buat ini aja lah, dinginin gitu kan. Emang berenang sebetulnya yang paling baik itu ya. Iya. Untuk jantung push, Paling nggak ada cedera, Iya. risiko cederanya. Ototnya, tulangnya itu nggak ada beban otot. Iya, kalau kita gini kan ada bisa salah. Mas saya nggak lari, dan saya juga nggak butuh suka keluar jalan nggak. Saya di rumah aja, di kamar, di ruangan. Jadi yang sering buka jendela itu di ruangan. Terus saya di atas, sekarang saya kasih tangan pohon banyak ya. Itu beda sekali tuh. Saya ada 3 sisi jendela gitu kan, langsung yang hadap plong ke laut gitu, sama yang ke darat tetangga, sama yang ke kebun saya. Udaranya beda pagi-pagi. Paling enak yang ke kebun. Saya ada pohon besar, ada 27 pohon. Rambutan, sawo, sirsak, jambu bol, mangga, gitu macam-macam itu. Buah itu Pak. Belimbing, buah pohon namanya sawo, serikaya, ada rambut binjai, nyamuk air, nangka juga berbuah. Tapi jalan sebetulnya bagus sih, bisa Pak. Lebih jalan harus, apalagi bukan di depannya ada bundaran ya persis. Tapi kalau jalan juga saya juga repot, banyak kendaraan juga sama ya. Kalau depan rumah kan nggak ada sepi sana. Kalau saya repot, kalau saya jalan keliling, ya jangan ngobrol dulu. Orang terkenal ya susah. Justru saya itu nggak pernah pakai treadmill apa. Dulu saya pakai kan. Dulu waktu sering ke luar kota, belum tentu di hotel kecil itu ada.
Saya pikir yang penting olahraga itu rutin dan lakukan yang sama. Itu keringat, kalau squat itu keringatan bisa habis Pak. Untuk keringatan itu satu baju basah habis, harus ganti baju. Tapi kalau ngalamin kayak Pak Dahlan kan tiap hari ke Monas. Awalnya aja orang banyak yang ini, tapi setelah sekian lama udah bosan ya udah, nggak ada yang ini juga. Tapi juga ikut olahraga gitu ya, saya pikir sama sih, setengah jam di rumah ngapain saya mesti datang ke tempat. Iya, kalau depan rumah aja. Dia kalau dia bilang kita salah, itu udah saya kerjakan berapa tahun ya? Lama ya. 2010, belasan tahun. Belasan tahun ya. Masih itu. Bulan kita udah kita latih kan, supaya orang begitu ada serangan jantung, tentu kita tidak harap preventif lebih baik. Tapi kalau sampai terjadi, kita tidak ingin orang tidak tertolong karena terlambat jamnya. Nah, itu yang kita pengen jaga. Data-data yang ada gangguan jantung pun seharusnya nanti ke depan harus kita punya. Sehingga nanti kita mulai bikin sistem dokter keluarga, puskesmas semua per lokasi kan. Jadi kita udah jaga. Di sini tuh ada orang yang potensi seperti ini. Sama seperti saya di Belitung. Jadi kalau ada tahu ada yang hamil tua, biasanya orang kampung udah siap-siap tuh di situ. Yang nggak hamil itu ada hamil udah masuk 6 bulan 7 bulan pun kita udah tahu. Dia sehingga si petugas puskesmas sudah tahu nih di sini bisa sesuatu emergency yang terjadi. Dia udah kontak yang 118 itu, yang ambulan yang murah itu. Saya udah bilang sama Astra, kamu mau nggak bikinin kerja sama dia, langsung kita masukkan ke e-katalog di RKBP. Jadi kita langsung beli aja kayak gitu kecil-kecil gitu. Kita butuh ambulan kecil. Dan Jakarta juga butuh ambulan besar. Kalau mau naik motor kena 3 gimana? Itu juga masalah. Tapi yang kecil-kecil ini minimal kita lagi siapkan gimana kalau jantung itu begitu masuk dia bisa suntik atau segala macam itu dari ambulan. Tapi bagus tadi itu. Kalau misalnya si Ciapu saya pasang EKG, itu sangat bagus sekali. Kelurahan nanti puskesmas kelurahan Pak. Harus punya. Itu bagus. Jadi bisa baca. Langsung kan dia dengan rumah sakit jantung. Jadi dia udah ajarin kan. Nah itu kalau ada kejadian apa dia udah naik ke ambulan pun sudah ada penanganan. Dia udah kasih suntik apa dulu. Itu loh disebut. Nah langsung udah tolong itu langsung masuk, udah langsung tindakan. Nah kami harap sih seperti itu bisa kami lakukan. Kalau soal senam jantung, nah kami lagi berpikir, kita lagi hitung caranya gimana supaya orang-orang yang udah pensiun ini naik bus Transjakarta itu gratis. Sehingga orang-orang kalau yang senam jantung kan udah ekonomi menengah lah ya. Kalau yang masyarakat Ada juga Pak. Banyak yang berapa? Naik sampai atas. ya justru yang kita lagi pikirkan memang yang menengah ke bawah harus terus dilibatkan negara. Nah kalau dia kesulitan transportasi mungkin kita usahakan Transjakartanya free. 1 bulan dia tunjukin dia aja. Kita lagi rancang ini sama Bank DKI. Sehingga orang-orang ini kan dia nggak terlalu beban kan. Dia tiap hari bisa kumpul-kumpul. Soal jantung kan soal hati sudah. Hati yang gembira juga menolong jadi obat kan. Itu masalah di situ. Nah gimana coba kita bisa bayangkan orang lansia di DKI. Di Belitung aja ada yang mau mati dulu. Kenapa? Dia merasa tinggal sama anak cucu, rumah cukup besar, tinggal dikasih uang jajan. Dia kan butuh sosial, 5.000. Makanya dulu saya berpikir mau jadi gubernur di Babel karena itu. Saya mau bikin pertamanya ada pensiun di Babel. Dia orang tua 150.000, 5.000 saja tiap hari untuk dia sosialisasi. Itu kan nolong orang. Ya kalau orang neken kan jantung pembuluh muda, pekarung ya. Itu kan soal-soal. Iya benar. Pasti beda. Pegang duit minimal kan dia bisa gitu. Beli makan 5.000 aja cukup. Nah sekarang di Jakarta masalahnya apa? Orang tinggal bapak bisa saya pernah ketemu orang tua 82 tahun, 82 87 saya lupa, masih sehat, yang rapi, tinggal di rumah ukuran 3x6 di kota, 9 orang. Sama adiknya dia udah anak atau saya nggak ngerti lah gimana hubungan keluarga, tapi ada adiknya tinggal sama dia, ada cucu adiknya semua gitu. Nah, saya coba bayangkan seperti mereka. Waktu siang hari dari sepi, nggak bisa tidur juga, panasnya luar biasa.
nggak ada angin sempit, nggak ada AC kan? Iya. Terus satu AC pun kamar mandi juga ada nyala, kalau mau bayar dong ya AC listrik. Tinggal seperti itu. Malam waktu adem, tidurnya udah pakai ada yang kain situ ditumpuk kayak begitu. Tapi boleh kalau saya cerita, Pak, kita dekat sini aja nggak jauh dari istana, kita di Kebun Kelapa, tidurnya gantian. Oh iya, di Tambora gitu. Jam 9 tidur sampai jam 2 bangunin, yang di luar masuk tidur, yang ini keluar. Nggak jauh-jauh, Kebun Kelapa aja sini ya. Ada beberapa yang seperti itu. Ya sebenarnya di satu rumah mungkin makanya ada. kita siapkan dia apa-apa, banyak. ya. Kita lagi mau bangun banyak rumah susun. Nanti saya mau groundbreaking di Pulau Gebang 2 unit lagi, 2 blok. Nah, kenapa Jakarta nggak cukup? Karena rumah susun kita tuh selalu diperjualbelikan. Nah, ketika orang yang sempit-sempit begitu dikasih rumah susun, ada yang tawarin dia 40 juta, 50 juta untuk over sewa, dia lepas. Kenapa? Dia jawabnya manusiawi. Saya dari lahir sampai tua begini, dia bilang. Saya tinggal di rumah begitu. Sekarang saya dapat rumah susun yang 2 kamar, kamar mandi, segala macam dapur. Untuk apa? Ini hanya mau kasih saya 45 juta. Saya tinggal di rumah yang lama, pegang 45 juta dong. Daripada saya tinggal di rumah baru. Nah, makanya rumah susun di DKI hampir semua beralih ke pemilikan. Nah, ini sekarang kami mau diketat. Anda lakukan pidana. Anda kalau beli, saya sita. Jadi banyak musuh, biarin. Kalau tidak, nggak pernah selesai. Nah, saya lagi berpikir bagaimana kalau kurang tidur, jantung juga nggak baik. Iya, pasti. Kan butuh istirahat. Makanya saya berpikir, kenapa orang-orang tidak seperti itu? Kita tidak suruh tidur di bus Transjakarta waktu jam kosong. Asik ya. Bisa turun ke taman, ketemu. Masuk mall kan malu kan? Kenapa nggak tidur di bus? Dia jalan-jalan nanti. Nah, saya harap klub jantung ini pas banyak, jadi klub itu, klub orang tua. Di taman kumpul, ini kumpul. Jadi kalau dia mau pas-pasan bisa kumpul kan? Jadi tiap taman-taman dia berhenti, dia nggak bayar. Nah, sekarang saya lagi berpikir lagi naik bus Transjakarta itu orang terlalu tua, naik terlalu tinggi, masalah juga. Naiknya tinggi. Nah, saya lagi berpikir apa mesti tetap dikeluarkan lagi lower apa yang deck rendah punya bus yang biasa, supaya orang-orang itu bisa naik. Nah, kita lagi pikir, makanya saya juga minta LKBP untuk bisa beli langsung. Ini bus ini sakit kepala nih, operator, main segala macam, kita mesti duduk dulu. Nah, kalau dia bandel, kita mau siapin PT sendiri deh, BUMD soal bus. Nanti macam-macam kita potongnya pakai PT versi gitu. Nah, itu yang kami harap itu. Jadi kita harap orang-orang tua umurnya panjang, tinggal di bawah IPM. Sebentar, kasih tahu sebentar. Kita harus geser lagi Pak. Saya jam setengah jam. Jadi pagi itu Pak rapat sampai malam. Mesti cuntap lagi otaknya. Sini beda, situ jauh banget tuh. Kalau sini agak santai. Tapi Pak, tadi klub jantung kita ada apa namanya klub jantung lansia Pak. Jadi Ya. klub jantung itu tidak semua muda. Jadi ada namanya klub jantung lansia. Jadi kita ada klub jantung massal, ada klub jantung lansia, ada klub jantung rehabilitasi untuk orang-orang yang pernah kena sakit, sudah pernah sakit. Ini yang lansia ini seperti ide Bapak tadi, Bapak bisa digunakan karena ketentuannya 60 tahun ke atas, itu klub jantung lansia. Pak, nanti bisa ambil data kita Pak. Jadi saya ingin sebetulnya itu orang-orang tua ini semua tergabung dalam klub jantung ini, yang lansia ini. Ini juga membantu kita untuk memerhatikan mereka. Jadi dengan dokter itu, jadi kita gampang. Jadi selain kita ada puskesmas juga ada klub. Jadi kalau kita klub nyampaikan sesuatu kan lebih mudah. Nah, jadi itu yang saya harap bisa dikembangkan tadi Pak. Bisa jalan-jalan naik bus gitu kan. Nah, kita lagi berpikir kan yang lansia klub ini mungkin bisa masuk Ancol gratis atau apa. Kita lagi pikirkan nih. Jadi orang yang jantungnya sehat sampai umur sekian. Nah, kita harus pikirkan supaya orang tua itu soalnya jantung semangat. Mau hidup ini ada arti gitu loh. Di Singapura malah dipekerjakan. Kalau kita yang muda aja ada kerjaan Pak. Tapi kali satu hari kalau kita bicara jujur Pak, harusnya di DKI tidak ada pengangguran. Buktinya apa? Kita sekarang semua tukang bangunan itu dari mana Pak? Ada nggak dari DKI Pak? Kekurangan. Operator, orang DKI ini udah nggak ada kerjaan yang nganggur ya Pak ya.
Dia juga tidak tahu pelatihan. Sopir Transjakarta kami Pak, 3,5 kali UMP, 7,7 juta. Kalah dokter, 1,4 kali. 1,4 kali. Kamu nggak mau belajar bawa mobil? Makanya saya bilang sama sekali, dia mau latih naik bawa bus, latih. Karena anak muda yang nganggur itu pun memang Jakarta ini terlalu gampang. Dudukin tanah orang pun tidak dapat kerohiman, tidak lagi dapat kerohiman, gak usah kerja Pak. Jadi preman. Oh kenapa duit Jakarta jadi preman? Ya orang nggak mau belajar susah. Nah ini kita lagi mau dorong. Dan kita harap yang orang tua ini, klub jantung ini jadi pemerhati kami Pak. Dia rekrut sebanyak mungkin. Bila perlu nanti tiap RT Bapak ada orang seperti ketua RT. Nah itu yang saya selalu bilang sama organisasi pemuda. Saya bilang, udah gak usah banyak ngomong sama saya bilang, tiap RT cari satu orang kalau banyak anggotanya untuk jadi pemerhati. Gak ada baik-baik tadi. Gak usah jauh-jauh. PKK yang udah sekian puluh tahun, saya minta list pengurus tiap RT, gak bisa. Kasih saya list tiap RT, sehingga ada satu orang yang ngurusin 30 rumah. Karena saya tahu nggak bisa, udah kamu lakukan sebisa mungkin. Nah, kalau klub jantung bisa melakukan berapa, dilakukan. Jadi kita tahu Pak, per RT Pak, diurusin. Yang itu tinggal lapor ke kesehatan. Nah di sini ada orang tua. Nah kita akan paksakan dokter-dokter PTT itu untuk berkala kunjungi mereka. Jadi data itu yang Bapak kirim kepada kami, ya kita akan perintahkan puskesmas dengan PTT kunjungin supaya orang tua juga tidak menghabiskan waktu banyak untuk ngantri. Nah ini yang kita mau rubah di sisi rumah sakit. Soal ngantri itu begitu dia rujuk itu dan dianggap dia mendaftarkan dan dia kasih tahu pada yang bersangkutan kamu dapatnya jam 2. Jadi dia bisa pulang ke rumah istirahat. Kan puskesmas dekat rumah. Dia jangan tunggu di rumah sakit sampai setengah jam. Udah loket ini ngantri, keluar antri lagi. Kalau di Belitung Timur, adik saya bikin orang tua itu tidak perlu antri, lain khusus. Orang tua lain khusus, terus kita pikirin dulu. Kasih air minum. Jadi orang tua tidak ada yang antri, lain khusus. Orang tua ya sama-sama orang tua antri. Jadi khusus orang tua lain khusus. Nah itu menolong mereka taraf hidup lebih baik sebetulnya. Jadi keselnya apa jadi beda. Jadi saya harap klub jantung itu bantu saya monitor, kasih data per wilayah kalau bisa, kalau ada anggotanya itu. Nanti biar kita yang layani dengan puskes klinik PTT itu baru bagus. Jadi kami Pak, klub jantung sehat itu organisasinya di tingkat wilayah juga ada. Bahkan sekarang di Kabupaten Purwoseribu juga ada, kemudian sampai ke tingkat kecamatan. Dan banyak klub jantung sehat yang pembinanya adalah lurah atau sama atau RT RW. Nah itu ya kita membantu juga untuk kegiatan bakti sosial Pak. Jadi anggota kami ya mungkin link data-data itu perlu untuk kerjasama dengan kami Pak ya. Jadi supaya kami itu punya kaki tangan yang menyebar. Dulu waktu pertemuan dengan dinas kesehatan, kami sudah kemukakan mengenai pos bindu itu. Dan sudah jalan itu. Iya. 60% jalan Pak. Iya. Pos yang lansia Pak yang Iya. ada di Jadi pos bindu. Balita, lansia. Dulu tempat saya begitu Pak. Jadi yang lansia itu pos jangan laporkan, kita dokter yang kunjungin. Nanti orang susah, kadang-kadang dia buang biaya transport kan repot. Kalau sakit apa, ya kita yang kunjungin. Butuh ambulan gitu cepet. Itu yang kurang aktif, itu harus aktif kan. Lansia kerjasama dengan klub ini udah cocok sekali. Ya, saya kira itu sih Pak. Terima kasih Pak. Ini undangannya itu ya, udah ya. Iya. Ya. Ayo gitu. Bajunya mungkin mesti kasih krim satu. saya malah jatahnya dapat. Ada jatah khusus. Pembina. Bergum sama jumlah setelah perda baru keluar. Karena sistem perda baru itu kan lebih ke arah bisnis. Jadi orang bisa mengut uang, kalau dia selesaikan di situ gitu.
Kalau sekarang kan tidak. Coba bayangin misalnya saudara tinggal di perumahan, dipungutin uang kan dari perumahan kan. Tapi nanti yang ngambilnya mobil siapa? Mobil dari kami juga. Dia tidak pernah sebuah tempat itu dia kelola sendiri, gitu, kelola uang sendiri. Itu makanya kita lagi siapkan perda baru ini pasti akan lebih baik. Terus tentu saja armada yang bisa kita tambah. Jadi dalam banyak hal Pemda itu setelah dilepas-lepas seperti ini kami juga mesti punya kekuatan sendiri supaya bisa kita lakukan. Pak, itu perda sampah. Iya, dia kayak sampah. Ya, apalagi Pak, Terus untuk jumlah growth TPS yang rate sudah ada itu berapa sih? Saat ini jumlah TPS yang ada yang resmi? aku nggak tahu ada datanya sih. Udah kemarin baca cuma hafal. Kalau yang Aku kira nggak ada ujian tanya TPS berapa. Kalau yang perda yang denda itu Pak? Yang perda yang denda yang lama itu Pak? Iya, jadi prinsipnya nanti kita lebih ketat. Jadi yang swasta yang kelola itu dia bisa lebih untung juga dan dia nggak bisa lagi main. Kalau sekarang kan terjadi nih 2 tempat kalau Kalimantan Gebang kan jauh. Dan tadi kita udah ketangkap satu di Pasar Minggu. Jadi dia dari wilayah ini dia tumpukin ke wilayah yang satu gitu. Kita hitung kan. Nah untung Pak Seko dari PU Seko di atas selatan yang baru, dia paksa kosongin nih. Pasar Minggu itu kosong, tema datangnya ditungguin. Pas subuh ketangkap. Jadi rupanya itu ada oknum juga di sesi kebersihan wilayah lain yang kirim ke sana. Untuk hemat ongkos kan dia dapat duit nih. Jadi ada juga kita sinyalir mobil kita ngangkutin sampah kan sopir kan juga 1.000 lebih kan yang bukan PNS juga. Dia ngambil sampah kemarin dapat uang, dia tumpukin ke TPS kita itu. Nah kita lagi data dan bersihkan. Pak, ini pasar minggunya dari mana Pak? Oknumnya dari mana? Kita udah kasih sanksi pindahin ke dia. Oknumnya dari dinas kebersihan. Dinas kebersihan. Itu lah. Sudin. Sudin. Saya nggak tahu ada aturannya lah, turun pangkat atau dipindahin bagian lain, turun pangkat atau apa gitu. Sudin. Kalau mau pensiun kasihan, soalnya tahun depan udah mau pensiun. Sudin Pak. Kalau yang penerapan perda buang sampah di denda itu Pak yang dulu Pak? Nah, ini naikin 500.000 juga sama aja kalau kita nggak siap. Kita bertahap, kita sadar ini nggak bisa lakukan tindakan kalau tidak cukup. Sama seperti kita mau pindahkan orang itu ada rumah susun nggak bisa. Pak, masalah perda nih Pak, jumlah UKM. Karena sudah yang paling jelas kan punya kita. Dulu dia bisa masuk 9 kelompok gitu. Sekarang karena kita mungkin karena DKI tidak bayar, kita minta dia jatah khusus tuh dikurangi. Dia bingung kan mereka kan mau nyusunnya kan untuk tempatnya kan. Berapa pengurangan? Saya nggak tahu, yang pokoknya bingung aja mereka. Supaya sih suruh mereka tulis surat aja. Artinya memang benar UKM sekarang sekali saja kondisi sekarang startnya di perda Pak. Ya saya tidak tahu datanya, tapi kan mereka ngaku 40%. Tapi harusnya kita aja dikurangin, yang resminya aja DKI aja berani kurangin. Kan cuma kita ngotot kan, masa DKI masih bayar 4 miliar gitu loh. Nah ini kan lihat deh, untuk tahun ini dikasih waktu rapat pemegang saham itu loh. Ya kan, saya juga tidak mau terlalu itu yang protes saya, kenapa nggak di YouTube kan? Nanti saya marah-marah, kalian bilang saya tukang marah-marah lagi nyemprot orang. Ya sekarang kita